Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sanad dan Matan. Makalah ini disusun oleh saya, Salman Razkia, dan teman saya, Riyah Mawati, dan teman saya, Muhammad Hidayat Rahman. Latar belakang dari makalah Sanad dan Matan ialah melihat sepintas kajian tentang sanad dan hadis nampak sederhana sekali, tetapi sebenarnya ia merupakan masalah yang sangat menentukan dalam menilai kesohihan suatu hadis dalam hubungannya sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sanad dalam ilmu hadis sangatlah menentukan. Maka, hal ini memerlukan suatu pembahasan yang khusus dan terperinci, supaya kita itu mengetahui oleh setiap orang yang ingin mempelajari dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Rumusan masalah kami ada 3, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanad, yang kedua, apa yang dimaksud dengan matan, yang ketiga, apa pendapat para narasumber mengenai sanad dan matan. Kemudian tujuan rumusan masalah kami ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui yang dimaksud dengan sanad, yang kedua, untuk mengetahui yang dimaksud dengan matan, dan yang ketiga, untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai sanad dan matan kepada para narasumber dan pembaca. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian sanad. Apa itu sanad? Sanad ialah berasal dari kata sanada yasnadu yang berarti bersandar. Nah, adapun sanad secara istilah ialah at-thariqul mausulah ilal matan, jalan yang menyampaikan kepada matan. Nah, agar memudahkan kita untuk memahami daripada pengertian sanad, adalah kita perhatikan hadis yang telah kami cantumkan di makalah kami. Nah, jadi setelah kita memperhatikan contoh tersebut, daripada hadis tersebut dan rentetan para perawi yang telah dicantumkan di makalah kami dari Rasulullah SAW sampai kepada Imam Muslim sebagai perawi terakhir, hadis ini telah dilalui oleh 6 orang perawi dalam 5 tingkatan yang secara sambung menyambung. Siapa saja mereka? Mereka ialah Abdullah ibnu Umar dan Syaibani, Hasan ibnu Ubaidillah, Jarir, Utsman ibnu Abi Syaibah, dan Imam Muslim sendiri. Nah, jadi silsilah atau rentetan para perawi sejak dari Abdullah kepada Imam Muslim sebagai perawi yang terakhir, itulah yang dinamakan dengan sanad. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa dalam ilmu hadis dikenal istilah-istilah lain apa saja, yaitu ada isnad, ada musnid, dan ada juga musnad. Nah, ketiga istilah ini dilihat dari etimologi dan lafadznya yang mengandung arti yang berdekatan. Nah, demikian juga dengan sanad. Namun para ahli hadis memberikan pengertian yang berbeda-beda antara masing-masing tersebut. Nah, adapun yang pertama yaitu isnad. Mahwal isnad, al-isnadu huwa raf'ul hadis ila qatilihi, yaitu menyandarkan hadis kepada perawinya. Nah, marilah kita perhatikan daripada pendapat-pendapat yang dikemukakan 3 ahli hadis yang telah kami cantumkan di makalah kami. Nah, setelah kita menyimak daripada pengertian sanad dan isnad yang dikemukakan oleh 3 hadis yang telah kami cantumkan di makalah kami, nah, dapat kita simpulkan bahwasanya ketiga pendapat tersebut mempunyai maksud yang sama sekalipun redaksinya yang berbeda. Nah, adapun yang kedua yaitu musnid. Apa itu musnid? Mahwal musnid? Al-musnid huwa may yarwil hadis bi isnadi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanad-sanadnya. Nah, adapun yang ketiga yaitu musnad. Mahwal musnad? Apa itu musnad? Musnad ialah nama yang digunakan untuk suatu kitab. Nah, jadi nama yang digunakan untuk suatu kitab di mana di dalamnya berkumpul hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat atau lebih. Nah, seperti Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi itulah pengertian daripada sanad. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yakni matan. Pengertian matan. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sebagaimana telah diterangkan dahulu bahwa matan menurut istilah ahli hadis ialah perkataan atau ungkapan yang terletak di penghujung sanad.
Yang dikatakan matan ialah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang letaknya di ujung sanad, yaitu mulai dari Iza Syarob sampai kepada Sabah. Sedangkan yang disebut sebelumnya dinamakan dengan sanad sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Qawaidut Tahadits. Diterangkan bahwa asal kata matan diambil dari kata yang mengandung arti berjauhlah. Lalu pengertian ini oleh para muhadis menyadarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan mengeluarkan yang terdapat dalam ungkapan di atas disifatkan kepada para perawi yang meriwayatkan hadis, karena meriwayatkannya seolah-olah ia mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya. Ada kala perkataan matan juga diambil dari istilah matan yang berarti punggung bumi yang keras atau yang kuat lagi tinggi. Pengertian keras dan kuat ini kemudian dipakai kepada teks atau lafaz hadis karena para perawi ketika meriwayatkan sesuatu hadis selalu mengutamakan dengan sanad serta menyadarkan hadis tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Hubungan sanad dengan matan. Ditinjau dari segi hubungan antara sanad dengan matan mempunyai kaitan yang sangat erat. Imam Muslim memperoleh hadis ini dari perawi-perawi Muhammad ibnu Ubaid, Al-Ghurabariyu, Abu Uwana, Abi Hasin, Abi Salih dari Abi Hurairah, dan beliau menerima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim sebagai perawi terakhir dari hadis tersebut yang dihidupnya pada abad ketiga Hijriah tidak mungkin menerima langsung hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perawi-perawi seperti perawi yang ada di atas. Oleh karenanya, menyebutkan sanad sesuatu hadis seperti yang dilakukan oleh para perawi di atas, seperti menghubungkan sanad dengan matannya yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, bila seseorang perawi meriwayatkan sesuatu hadis dengan tidak menyebutkan sanadnya, boleh jadi hadis tersebut hasil ciptaannya sendiri. Namun demikian kenyataan yang dilihat dalam beberapa kitab fikih dan tasawuf, hampir semua hadis yang terdapat di dalamnya tidak disebutkan sanad. Kenyataan seperti ini menurut pengarang Qawaidut Tahadits tidak dianggap hadis yang terpakai selama sanadnya tidak jelas. Sekalipun para pengarangnya termasuk orang-orang ternama. Dalam menanggapi hadis tersebut, Ash-Sayuti mengatakan, aku tidak puas dengan hadis ini dan aku belum pernah mendengar riwayat ini selain Al-Ghazali yang menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sedangkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut tidak mempunyai sanadnya. Dari keterangan di atas tersebut berpijak dari keterangan di atas dapat ditarik satu pengertian bahwa hubungan sanad dengan matan hadis suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam arti kata tanpa keikutan serta sanad dalam suatu hadis tersebut dipandang tidak sempurna bahkan tertolak. Oleh karena itu, maka sanad sangat diutamakan dalam periwayatan hadis. Antara keduanya mempunyai kaitan yang erat, bahkan lebih jauh dari itu. Hubungan antara sanad dan matan dapat dijadikan suatu ayat untuk dapat diterima atau ditolaknya suatu hadis. Kecuali apa yang telah penulis uraikan di atas, perlu pula diketahui bahwa antara sanad dengan matan tidak mesti ada hubungannya, yaitu kalau dilihat dari segi kalau sanadnya sudah sahih, tidak mesti matannya turut sahih. Begitu juga kalau sanad suatu hadis dipandang dhaif, sebab ada di antara hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya dipandang lemah, seperti hadis riwayat Imam Muslim yang berasal dari
Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa arti sanad menurut bahasa yaitu tempat sandaran atau tempat berpegangan. Sedangkan sanad menurut istilah yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan. Sedangkan matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah adalah lafaz-lafaz hadis yang dengan lafaz-lafaz itu terbentuk maknanya. Dengan mengetahui sanad dan matan, besar sekali faedah yang dapat kita dapatkan, yaitu diantaranya bila ada hadis yang diragukan kesahihannya. Nah, dengan kita mengetahui seperti apa sanad dan seperti apa itu matan, kita dapat mengetahui bahwa hadis yang kita baca nih, hadis yang kita pelajari, hadis ini tuh sahih atau dhaif, seperti itu. Yaitu dengan menelaah kitab-kitab hadis, dapat mengetahui dengan jalan bagaimana hadis ini tuh sampai kepada perawi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.